Ya, kembali di Landstalk, Pak Zaim, sebelum kita membahas seberapa efektif penghapusan denda terhadap pajak kendaraan bermotor ini terhadap penerimaan daerah, kita ke sebetulnya apa yang membuat masyarakat kemudian enggan membayar pajak. Ini mungkin perlu Dikupas. ingatkan, ya, perlu dikupas. Iya, tentu kalau dari perspektif Pemda, ini kan salah satu upaya ya, upaya untuk mengejar target pendapatan daerah kan gitu. Dan ini kan bukan hanya di DKI, daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar sebenarnya kan itu dulu. Kenapa orang sampai tidak mau melakukan kewajibannya? Ya, di Jakarta 50% motor nggak mau bayar gitu. Nah, jadi harus ada evaluasi terhadap kebijakan perpajakannya, khususnya perpajakan yang berkaitan kendaraan bermotor. Ya, sejauh ini kebijakannya memang seperti apa, Pak Zaim? Menurut saya ini kan kendaraan bermotor itu terlalu mahal perpajakannya dan berlapis-lapis. Satu, yang kedua juga kita mesti lihat juga yang lebih jauh dari itu, kenapa sekarang begitu banyaknya masyarakat memiliki kendaraan bermotor tanpa sebetulnya punya kemampuan untuk maintenance-nya, termasuk membayar iuran pajaknya. Tapi yang pertama menurut saya adalah tadi bahwa pajak kendaraan bermotor itu sudah terlalu mahal ya dengan kebijakan progresifnya. Bayangkan kita lihat berlapisnya kendaraan bermotor ya, ketika orang membeli kendaraan bermotor sudah dipajaki. Sudah dibayar pajaknya, dibeli, tidak bisa dibawa pulang. Harus dikasih nama dulu, bayar pajak tadi yang namanya pajak balik nama, ya kan? Sudah dibawa pulang, punya nama, belum boleh dikendarai, harus bayar pajak tahunan, pajak kendaraan bermotor. Masuk jalan, dipajaki lagi pajak jalan, beli bensin, dipajaki lagi bensin dan seterusnya. Tapi di satu sisi ini adalah disinsentif supaya orang nggak beli banyak mobil lagi, banyak kendaraan bermotor. Ya, tapi itu bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat. Pertama, kendaraan umum yang harusnya menjadi alternatif supaya orang tidak pakai kendaraan pribadi tidak bagus. Yang kedua, sistem jual beli mobil kita hari ini mendorong orang yang tidak mampu beli mobil punya mobil, orang yang tidak mampu beli motor karena kredit yang murah dan seterusnya. DP 0% misalnya gitu. Iya, DP 0% dan seterusnya. Jadi ada beberapa kaitan lain yang juga berpengaruh gitu. Tapi dalam hal pajak ini sendiri, apa yang dilakukan sebagai upaya hari ini tidak berarti apa-apa bagi masyarakat, karena yang dihapuskan hanya dendanya. Artinya menurut Anda penghapusan denda PKB dan juga BNKB ini tidak akan berdampak efektif untuk merangkul wajib pajak yang sebelumnya menunggak? Menurut saya tidak, karena sebetulnya kewajibannya kan tetap. Cuma kalau dulu dibayar on time tidak kena denda, sekarang kena denda, dendanya dihapuskan. Tapi akar persoalannya itu nggak disentuh. Jadi menurut saya harus evaluasinya pada kebijakan perpajakannya dulu. Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Edi. Pak Edi, tanggapan Anda, Pak Edi? Ya, jadi begini, terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, berlaku di seluruh Indonesia. Dari pajak kendaraan bermotor tadi dipungut pajak antara 1,5% sampai dengan 5%. Di DKI Jakarta kendaraan pertama 2%. Nah, terkait dengan tadi bahwa pemungutan pajak nanti dikenakan pemungutan PKB dan BBNKB, sesungguhnya kalau BBNKB adalah pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan. Sementara kalau dengan pajak kendaraan tahunan itu ada pembayaran kewajiban pajak setiap tahun untuk sebagai kontribusi masyarakat kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena daerah kan perlu anggaran, perlu dana, dan sudah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesungguhnya upaya lain yang lebih jelas di samping tadi intensifikasi melalui peningkatan pelayanan, kita juga sudah melakukan pemberitahuan surat wajib pajak yang belum bayar kepada masyarakat melalui kantor-kantor kelurahan. Jadi kita jemput bola, kita datangi masyarakat, kita berikan surat pemberitahuan bahwa kewajiban pajaknya belum bayar dan agar melakukan pembayaran, termasuk sosialisasi tadi. Ini didorong semua untuk meningkatkan peningkatan pajak. Ada yang sedikit berbeda pendapat saya tadi bahwa pengenaan pajak ini, perlakuan perpajakan adalah merupakan salah satu fungsi mengatur bagaimana pemungutan pajak dapat mengatur konsumsi masyarakat dalam hal pembelian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, program di DKI juga dikenal dengan adanya tarif pajak progresif. Semakin banyak kepemilikan, maka tarif pajaknya semakin tinggi. Nah, ini mendorong masyarakat sesungguhnya tidak perlu membeli tambahan kendaraan baru atas nama pribadinya atau nama keluarganya. Karena atas nama dan atau alamat yang sama akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu perlakuan pajak dalam rangka fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Nah, ini kita lakukan juga di Provinsi DKI Jakarta.
terkait animo masyarakat masih melakukan pembelian kendaraan baru kemudian dan lain-lain, ini sebetulnya adalah tentang kemampuan atau daya beli masyarakat itu sendiri. Kita akan masuk pada perlakuan perpajakan, yaitu fungsi mengatur juga dalam rangka peningkatan fungsi penerimaan daerah sebagai fungsi budgeter. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak Edi, ini kan berlaku hanya dalam waktu 1 bulan dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 2 Agustus. Apabila sudah lewat batas waktu, apakah kemudian para wajib pajak juga akan kembali dikenai denda apabila terlambat membayar PKB ataupun BBNKB? Baik, memang berlaku sampai 2 Agustus. Begitu selesai 2 Agustus, maka akan berlaku normal. Terlambat 1 bulan dihitung 2%. 2% per bulan. Jadi semakin lama keterlambatan dikenakan 2% maksimal 24 bulan atau 48%. Maka kalau saat ini masyarakat menunggak pajak katakanlah 2 tahun yang harusnya dikenakan 48%, apabila membayar sekarang akan dihapuskan sanksinya. Cukup signifikan penghapusan denda ini. Oleh karena itu memang harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Perlu saya sampaikan sedikit lagi bahwa tadi ada untuk masyarakat yang tidak memanfaatkan momen ini dari 2 Juli sampai dengan 2 Agustus tentu saja akan dikenakan sanksi yang akan terus berjalan gitu ya, Pak Edi ya? Iya, dengan ketentuan setinggi-tingginya 24 bulan atau 48%. 48%. Jadi kalau menunggak 2 tahun, 3 tahun, sanksi bunganya 48%. Baik, Pak Edi, apakah kemudian wajib pajak mengetahui bagaimana program penghapusan denda ini kan dilakukan setiap tahun dan kemudian mereka akhirnya menunggu kapan kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya akan menggelar program penghapusan denda pajak karena kan ini dilakukan secara periodik seperti itu kan, Pak? Ya, sebenarnya begini, program ini nantinya akan diikuti oleh program lain, yaitu yang pertama tadi pada saat masyarakat tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi denda atau sanksi bunga ini sampai dengan 2 Agustus, maka nanti kita akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan razia kendaraan bermotor. Nah, pada saat itulah masyarakat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan sanksi tadi maksimal 48%. Jadi upayanya kita saat ini adalah upaya pengampunan terhadap sanksi bunga tadi. Kalau tidak dimanfaatkan, maka di program yang akan datang akan kita langsung kerjakan law enforcement sesuai ketentuan yang berlaku. Baik. Kita ke Pak Zaim. Ini pajak. Nah, jadi nggak usah menunda-nunda, akan ada tahun depan lagi gitu. Baik. Kita ke Pak Zaim. Pak Zaim, ini pajak memang tujuannya tadi dikatakan oleh Pak Edi memang untuk mengatur seperti itu. Iya, itu kan dari perspektif pemerintah tentu. Sebenarnya kan kalau disederhanakan gini, orang mau membeli kendaraannya tapi tidak mau bayar pajaknya, kan itu. Nah kan harus dicari kenapa, gitu. Nah menurut saya ini sudah terlalu mahal, gitu. Kan angka 2% itu misalnya, itu kan tidak jelas dasarnya kenapa 2%, sampai 5%. Di JKI diterapkan 2%. Dan sekali lagi bahwa tadi yang sekarang ini diampuni kan hanya dendanya. Gitu. Nah orang mungkin sebagian tentu ada yang tertarik memanfaatkan ampunan denda itu, tapi kan kewajiban pajaknya tetap kena. Dan tadi progresivitas kebijakan pajak sekarang ini juga tidak mendukung masyarakat untuk menghindari memiliki kendaraan lebih dari satu, karena kan keperluan. Mereka yang mampu tidak ada kendaraan umum ya pasti beli, tapi pajaknya terlalu mahal, mereka cari upaya. Dan kita kan juga tahu yang ngemplang pajak ini bukan hanya tukang ojek yang mampu beli motor tapi nggak mau atau tidak mampu merawat maintenance-nya, tapi juga mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang keluarnya mungkin hanya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, yang dimiliki oleh orang-orang dari kelompok tertentu dan seterusnya. Jadi menurut saya harus ada evaluasi juga. Menurut Pak Zaim, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan dan nanti konsepnya akan seperti apa untuk kemudian agar wajib pajak memang membayar pajak seperti itu? Intinya gitu, pajak itu kan memang sebetulnya ada unsur untuk pengaturan, tapi dalam kenyataannya hari ini pajak hanya membebani masyarakat. Itu poin yang paling pokok. Jadi sekarang ini fungsi pemerintahan untuk mengayomi atau menjaga pelayanan terhadap masyarakat itu timpang. Jadi pajak tidak lagi berfungsi sebagai pemerataan kekayaan dari yang punya kemampuan kepada masyarakat. Semua lapisan masyarakat terkena pajak secara tidak adil. Jadi prinsip progresivitasnya itu terbalik. Gitu. Jadi dalam hal kendaraan umum, kendaraan bermotor nampak sekali, gitu. Karena tadi yang saya sudah jelaskan, ada lapisan-lapisan yang banyak
yang membuat orang sudah pelayanannya buruk, Baik. ya tidak ada imbal baliknya, gitu. Jadi mereka ngemplang pajak itu bukan tanpa alasan gitu. Belum lagi kita bicara soal birokrasi, persyaratan yang kemudian juga cukup panjang ketika akan membayar pajak gitu ya. Saya akan menuju ke pemirsa yang sudah bergabung di line telepon. Ada Pak Sungkono ya. Sungkono. Selamat siang Pak Sungkono. Ya, selamat siang. Ya, Pak Sungkono silakan. Saya ini kan beli kendaraan di Jakarta. Ya, beli kendaraan di Jakarta. Nah, ini ya telat pajaknya. Tapi itu bukan atas nama saya. Terus gimana itu? Oke. Bapak beli kendaraan tapi bukan atas nama Bapak gitu ya? Ya, nah ini mau pajaki kan sulit dari Klaten. Platnya plat DKI? Iya, beli di DKI Jakarta ya. Jakarta Barat. Nah ini Bapak ingin memanfaatkan momen penghapusan denda pajak ini gitu ya sampai dengan 2 Agustus nanti ya? Maksud saya gitu. Oke. Caranya gimana bukan atas nama saya sendiri? Baik. Ya. Terima kasih Pak Sungkono. Kita akan langsung ke Pak Edi langsung. Pak Edi, silakan Pak Edi menjawab pertanyaan dari Pak Sungkono tadi. Jadi Pak Sungkono, ini adalah peluang terbaik bagi Bapak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Jadi tadi kendaraan yang Bapak miliki masih nama orang lain. Saat ini bisa Bapak melakukan balik nama kendaraan bermotor tanpa dikenakan denda. Dan juga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga tanpa dikenakan denda. Jadi sangat mudah. Bapak tinggal datang ke kantor Samsat, membawa BPKB, lalu membawa KTP dan membawa STNK yang lama, akan dilakukan proses balik nama kendaraan sesuai nama Bapak. Tidak dikenakan sanksi, hanya dikenakan dengan BBNKB-nya saja 1% dari nilai jual kendaraan bermotor. Lalu dikenakan pajak kendaraan bermotor 2% tanpa dikenakan sanksi PKB maupun sanksi BBNKB. Kalau Bapak melakukan aktivitas ini sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 ini. Oleh karena itu agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Bapak. Oke, baik. Ya. Sederhana seperti itu, Pak. Ya, Pak Edi dan juga Pak Zaim, kita tahan dulu sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Line Stop.